warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Ada sidang hadir hari ini? Ada Kak. Apa? Rama, Rafi, Abdal, Ilham. Oke, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar asam basa dan teori Arrhenius beserta teori Bronsted-Lowry. Ada yang masih ingat nggak tentang apa itu asam dan basa? Asam melepaskan ion hidrogen dan basa melepas ion hidroksida. Ya, bagus. Lalu, bagaimana asam basa menurut Bronsted-Lowry? Ada yang tahu? Ada masih ingat? Ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam pemberi proton, basa menerima proton. Oke, ya bagus ya. Masih ingat berarti pelajaran kemarin? Ya. Oke, lanjut. Kita hari ini akan mempelajari tentang kekuatan asam basa, derajat ionisasi dan teori Lewis. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama kita akan mengidentifikasi perbedaan asam dan basa. Yang kedua, kita akan menjelaskan hubungan antara derajat ionisasi dengan kekuatan asam basa lautan. Yang ketiga, kita akan menganalisis suatu reaksi melalui asam Lewis. Oke, yang pertama ada apa itu kekuatan asam basa? Kekuatan itu didefinisikan sebagai kemampuan terurai menjadi ion. Nah, dalam kekuatan asam basa itu ditentukan oleh kemampuan terurainya suatu zat menjadi ion-ion dalam suatu larutan air. Semakin banyak ion hidroksida atau ion hidrogen yang dihasilkan, semakin kuat larutan keasamannya. Nah, di sini ada parameter ukur tentang derajat ionisasi. Yang pertama, derajat ionisasi itu atau disebut sebagai alfa. Ini adalah bentuk presentasi zat yang terurai. Yang kedua ada tetapan keseimbangan atau Ka. Bisa juga tetapan keseimbangan ini adalah ukuran kuantitatif kekuatan ionisasi. Nah, lalu apa perbedaan dari asam kuat dan asam lemah? Asam kuat itu dia terionisasi secara sempurna atau 100%. Seluruh molekul itu dia berubah menjadi ion. Nah, biasanya bentuk reaksinya itu reaksi satu arah. Nah, sedangkan asam lemah itu hanya sebagian yang terionisasi. Sebagian lagi dia masih dalam bentuk molekul utuh. Derajat ionisasi atau alfa. Nah, ini di rumus dasarnya alfa sama dengan mol zat terurai per mol zat mula-mula. Jadi ketika mencari rumus dasar derajat ionisasi, kita menggunakan rumus dasar yang ini, yaitu mol zat terurai per mol zat mula-mula. Nah, lalu hubungan dengan tetapan keasaman, kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus Ka, yaitu alfa akar Ka per M, di mana M ini adalah molaritasnya. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak? Lanjut. Perbandingan tetapan asam atau Ka. Nah, dalam HCl atau asam kuat itu perbandingan sangat besar. Dia mengandung asam yang sangat tinggi. Nah, sedangkan asam lemah ada Hr. Biasa menggunakan ketetapan itu yaitu 6,8 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau misalnya ada rumus yang mempertanyakan tentang nilai Hr, ini sudah ada ketetapannya yaitu 6,8 kali 10 pangkat min 4. Begitu juga dengan CH3COOH atau cuka, sudah ditetapkan nilainya. Yang terakhir kita ada teori asam basa Lewis. Teori asam
asam basa Lewis ini diperkenalkan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1923. Nah, dalam teori Lewis ini dia memperluas dari teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry. Ini adalah konsep dasar Lewis. Nah, masih ingat kalau di teori Bronsted-Lowry dia asam itu sebagai pendonor dan basa itu sebagai akseptor. Hampir sama dalam teori Lewis. Nah, bedanya itu dalam teori Lewis asam itu sebagai akseptor dan basa itu sebagai pendonor. Jadi kebalikannya. Tadi kan waktu di teori Bronsted-Lowry asam itu sebagai pendonor. Sedangkan di teori Lewis asam itu sebagai akseptor. Contohnya apa? Contohnya ada unsur BF3, H positif, dan ALC3. Nah, sedangkan di basa itu contohnya ada NH3, H2O, dan OH negatif. Nah, kita sudah mempelajari tentang 3 teori konsep dasar asam basa. Teori yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori Lewis. Nah, ini ada perbandingan teori asam basanya. Nah, di Arrhenius, definisinya asam itu dia penghasil ion H positif, sedangkan basa ialah penghasil ion OH negatif. Yang kedua, berdasarkan teori Bronsted-Lowry, asam itu disebut sebagai pendonor proton, sedangkan basa itu disebut sebagai akseptor proton. Kebalikannya, ketika di teori Lewis, asam itu disebut sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa itu disebut sebagai pendonor pasangan elektron. Sampai sini ada yang bertanya? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, menurut kalian dari ketiga teori asam basa, teori mana yang paling luas? Dari Lewis. Teori Lewis. Kenapa teori Lewis? Ada yang tahu alasannya kenapa teori Lewis? Tidak terbatas pada larutan air. Ya, kalau misalnya di teori Arrhenius dia hanya berfokus pada larutan air ya. Sedangkan di teori Lewis dia tidak. Dia lebih luas. Lanjut, ada lagi? Banyak zat yang bisa bertindak sebagai asam atau basa. Ya, benar sekali. Tepat ya, kalau dicoba sudah benar dan kalian sudah paham. Baik, setelah ini ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjut pada latihan. Kita akan mendiskusikan soal. Baik, perhatikan ke depan. Di sini saya sudah sediakan soal diskusi untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian, yaitu menganalisis mana bahan penetral. Di sini sudah saya siapkan soal, kalian silakan diskusi. Nah, sebelum lanjut mendiskusikan terkait soal, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak? Ya. Sudah jelas? Ya. Baik, silakan kalian kerjakan. Baik, ada kelompok yang sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Yang menuliskan jawabannya.
Kenapa kalian memilih itu? Karena yang ketiga memberi keseimbangan antara keamanan dan fungsi kenetralan. Oke, ya bagus. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Oke, presentasinya jawabannya sudah bagus ya. Sudah benar semua. Berarti sudah paham kelompok 2 tentang materi derajat ionisasi. Nah, kesimpulan pada hari ini bahwasanya kekuatan asam basa itu ditentukan oleh derajat ionisasinya beserta keseimbangannya. Kemudian dari ketiga teori asam basa itu teori Lewis adalah teori yang paling efektif serta teori yang paling luas untuk pemahamannya dalam menentukan reaksi asam basa. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak? Tidak. Oke, tes kita sudah habis ya. Sebagai tugas tambahan, silakan kalian buka bukunya halaman 52. Situ ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah. Tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, berhubung les kita sudah berakhir. Berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi